Udara pagi di lapangan upacara SMA Pelita Jaya terasa menusuk, namun bukan karena dingin. Riko dengan seragam kusam dan sepatu usang berdiri di barisan paling belakang. Jantungnya berdebar, bukan antusiasme, melainkan gelisah menanti pengumuman proyek sains. Ia telah mencurahkan jiwa raganya pada purwarupa pemurnian air sederhana itu. Kepala sekolah, Baka Budi, berdiri tegak di podium, sorot matanya tajam. Ia menggebu-gebu membahas pentingnya inovasi, namun nada suaranya berubah saat menyebut nama Riko. Proyek yang luar biasa dari siswa kita, Riko, katanya dengan nada sinis yang menusuk. Riko merasakan ribuan pasang mata menatapnya. Purwarupa Riko yang terbuat dari botol bekas dan filter kain dibawa ke depan. Dibandingkan dengan proyek siswa lain yang berkilau dari material mahal, milik Riko tampak menyedihkan. Rasa malu merayap, menjerat setiap napas. Ia menunduk dalam-dalam, ingin lenyap dari pandangan. Ide bagus, namun terlalu bagus untuk dikerjakan sendiri oleh seorang siswa tanpa bimbingan layak. Suara Pak Budi mengudara, penuh keraguan. Tuduhan tersirat menciplak menghantam Riko bagai palu godam. Bibirnya bergetar, ingin membela diri, namun kata-kata tak sanggup keluar. Pak Budi lalu mengambil purwarupa Riko. Dengan tatapan merendahkan, ia mulai menunjuk-nunjuk kekurangan materialnya. Ini bukan standar inovasi kita, ucapnya. Lalu tanpa ragu, ia menekan salah satu bagian filter botol Riko hingga pecah. Suara plastik retak menggema, memecah kesunyian. Serpihan botol jatuh ke lantai, seperti harapan Riko yang ikut pecah berkeping-keping. Rasa hancur melanda. Semua usaha, tidur larut malam, uang saku yang ia sisihkan, semuanya sia-sia. Tenggorokannya tercekat, menahan tangis yang mendesak keluar, namun tak boleh ia tunjukkan. Beberapa siswa tertawa sinis, sebagian lagi berbisik-bisik menatap Riko dengan iba atau ejekan. Riko merasakan dirinya terisolasi, seolah disisihkan dari komunitas sekolah yang dulu ia banggakan. Keadaan ini sungguh melukai martabatnya. Pak Budi melanjutkan pidatonya, seolah tidak terjadi apa-apa, fokus pada proyek siswa lain yang lebih representatif. Riko berdiri kaku, kakinya terasa seperti terpaku. Emosi marah dan putus asa bercampur aduk dalam benaknya, menciptakan badai di dalam dirinya. Setelah upacara bubar, Riko perlahan berjalan menuju serpihan proyeknya. Ia memungutnya satu persatu, hati yang remuk redam. Rasa tertindas begitu kuat, seolah beban ribuan ton menindih bahunya. Ia merasa tak punya tempat lagi di sana. Di sudut lapangan, seorang gadis bernama Laras yang dikenal pendiam dan selalu mengamati, menatap Riko dengan iba. Sementara itu, Doni, si kutu buku dari kelas sebelah, tampak menatap Pak Budi dengan tatapan tidak setuju. Riko tidak menyadari ada mata yang melihat ketidakadilan itu. Malam itu di kontrakan sempitnya, Riko tak bisa tidur. Bayangan serpihan botol dan tatapan merendahkan Pak Budi berputar di benaknya. Air mata akhirnya menetes, membasahi bantal lusuh. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah tekad membara mulai menyala. Ia tidak akan menyerah. Penghinaan itu harus dibayar, bukan dengan kekerasan, tapi dengan bukti nyata. Riko mengambil buku-buku lama tentang fisika dan kimia. Cahaya lampu redup menemani tekadnya yang membaja, menandai awal perlawanan diam-diamnya. Hari-hari berikutnya, Riko berubah. Ia semakin larut dalam riset, mengunjungi perpustakaan umum sepulang sekolah. Buku-buku tebal menjadi teman setianya. Matanya menjelajah setiap halaman, mencari celah, mencari solusi yang lebih canggih dan tak terbantahkan. Ia mulai bereksperimen lagi, kali ini jauh dari pandangan orang.
Dapur kecil di kontrakannya berubah menjadi laboratorium mini. Bau aneh dan asap tipis kadang keluar, namun ia tak peduli. Setiap kegagalan hanya memicu semangatnya untuk mencoba lagi. Suatu sore, saat Riko membeli bahan di pasar Loa, Doni tak sengaja bertemu dengannya. Doni melihat Riko dengan teliti memilih komponen elektronik bekas. Doni, yang memang punya minat sama, menawarkan bantuan kecil sekadar memberinya beberapa keping sirkuit tua. Laras diam-diam memperhatikan perubahan Riko. Ia sering melihat Riko pulang paling akhir, membawa tumpukan buku atau sketsa yang tampak rumit. Hatinya tersentuh oleh ketekunan Riko. Ia merasa perlu mendukung, walau hanya dengan kehadiran atau dorongan. Laras memberanikan diri mendekati Riko di perpustakaan. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali menawarkan catatan atau sumber buku yang ia temukan. Kehadiran Laras menjadi oase kecil di tengah perjuangan Riko yang sunyi, memberikan sedikit energi positif. Berbulan-bulan Riko menghabiskan waktunya. Proyek baru mulai terbentuk, lebih kompleks, lebih efisien, dan jauh lebih kokoh. Ia belajar dari kesalahannya, menggabungkan pengetahuan baru dengan ide awalnya. Kelelahan jelas terpancar, namun matanya memancarkan cahaya harapan. Doni membantu Riko merakit beberapa bagian sirkuit yang rumit menggunakan pengetahuannya yang mendalam. Mereka bekerja di belakang sekolah, kadang sampai larut malam, hanya diterangi cahaya ponsel. Diam-diam, ikatan persahabatan terbentuk, didasari rasa saling percaya. Riko merasakan perubahan dalam dirinya. Kemarahan lama kini berubah menjadi bahan bakar. Rasa malu telah menjadi motivasi. Ia tidak lagi mencari simpati, tetapi bukti. Waktunya belum tiba, namun ia tahu kejutan besar akan segera datang. Pengumuman pameran sains tingkat kota datang. SMA Pelita Jaya akan mengirim perwakilan. Pak Budi mengumpulkan siswa-siswi terbaik yang ia pilih sendiri, tanpa menyebut nama Riko. Aula dipenuhi dengan proyek-proyek yang megah dan mahal. Saat pembukaan, seorang tamu tak terduga datang, perwakilan dari Universitas Teknik ternama. Mereka mencari talenta muda. Pak Budi tampak bangga memamerkan proyek-proyek pilihan sekolahnya, penuh percaya diri di depan para tamu penting. Tiba-tiba, dari sudut aula yang remang, Riko melangkah maju. Ia membawa sebuah perangkat yang tertutup kain. Laras dan Doni mengikutinya dari belakang. Wajah mereka tegang namun penuh harap. Semua mata tertuju pada Riko, keheranan. Dengan tenang, Riko membuka kain penutup. Di bawahnya tersembunyi sebuah alat pemurnian air mini, kompak, dan bekerja dengan panel surya kecil. Desainnya minimalis namun elegan, kontras dengan material daur ulang yang ia gunakan. Riko mulai menjelaskan prinsip kerjanya. Suaranya pelan tapi tegas. Ia menunjukkan demonstrasi. Air keruh masuk, keluar jernih. Para perwakilan universitas mendekat, mata mereka membulat kagum. Mereka mengajukan pertanyaan, dan Riko menjawabnya dengan lugas dan cerdas. Pak Budi, yang awalnya tersenyum meremehkan, kini pucat pasi. Ia mencoba mendekat, seolah ingin ikut menjelaskan, namun langkahnya tertahan. Kata-kata tidak profesional dan menjiplak yang pernah ia lontarkan seolah berbalik menampar wajahnya sendiri. Salah satu perwakilan universitas secara terbuka memuji kejeniusan desain Riko, terutama efisiensinya dengan material sederhana. Mereka bertanya bagaimana Riko bisa menciptakan inovasi ini. Riko hanya tersenyum tipis, menatap lurus pada Pak Budi. Ini adalah hasil dari keinginan membuktikan diri, Pak, kata Riko pelan, namun kata-katanya bergema di seluruh aula. Setelah beberapa pengalaman tidak menyenangkan, saya belajar bahwa keterbatasan justru memicu kreativitas. Sebuah sindiran halus yang menghunjam.
Suasana hening sejenak, semua orang merasakan ketegangan emosional. Pak Budi tampak tak mampu berkata-kata. Wajahnya memerah karena malu dan terkejut. Reputasinya sebagai kepala sekolah yang visioner dipertaruhkan di depan mata para tamu terhormat. Para perwakilan universitas menawarkan Riko beasiswa penuh dan kesempatan untuk mengembangkan proyeknya lebih lanjut. Sorak-sorai bangga dari siswa lain, terutama Laras dan Doni, memenuhi aula. Riko merasakan kelegaan yang luar biasa, bangga, dan puas akan pembalasan elegan yang ia wujudkan. Ia berdiri tegak, tak ada lagi rasa malu, hanya kehormatan.